Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Karina S. Purba, salah satu dosen pada program studi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Pemaparan video ini adalah merangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2022. Latar belakang pendidikan saya, S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung, S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Bidang keilmuan yang masih terus saya kembangkan adalah bidang ilmu hukum, yaitu hukum keadilan dan penegakan hukum dengan konsentrasi hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum tata ruang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh, di antaranya sistem hukum administrasi negara, dasar-dasar legal drafting, kewarganegaraan, dan perencanaan regional. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Hukum Administrasi Negara dengan bobot 2 SKS meliputi DIA, D. Delivery, E. Interaction, A. Assessment, berupa pertama, deskripsi singkat mata kuliah, kedua, kemampuan yang diharapkan, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, 5. Metode pembelajaran, 6. Interaksi antara saya selaku dosen dan mahasiswa, 7. Sistem penilaian mata kuliah, yaitu teknik dan indikator, 8. Video rekaman pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Sistem Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi membekali mahasiswa program studi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, guna memberikan pengetahuan mengenai seluk-beluk pengaturan hukum administrasi negara, dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, kemampuan yang diharapkan. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Sistem Hukum Administrasi Negara ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan hukum administrasi negara dalam sistematika, ilmu hukum, serta peradilan tata usaha negara, dan menganalisa tindakan-tindakan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kekuatan, penegakan, dan kewibawaan hukum. Ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah Sistem Hukum Administrasi Negara ini dibagi menjadi 12 materi sesuai dengan jumlah pertemuan tatap muka yang dilakukan dalam satu semester, di mana 6 pertemuan pertama yang akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester, 4 minggu praktek lapangan, kemudian 6 minggu berikutnya sebelum ujian akhir semester. Ke-12 pokok materi dimaksud terdiri atas pertama, pengertian administrasi dan hukum administrasi negara, kedua, sumber-sumber hukum administrasi negara, 3. Negara hukum Indonesia, 4. Kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, 5. Instrumen pemerintahan, 6. Keputusan tata usaha negara, 7. Peraturan kebijakan, 8. Rencana-rencana, 9. Perizinan, 10. Instrumen hukum keperdataan, 11. Hukum kepegawaian, dan 12. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keempat, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Mode perkuliahan yang saya gunakan selama proses pembelajaran Sistem Hukum Administrasi Negara yaitu tatap muka di dalam kelas dan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group. Proses perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Hukum Administrasi Negara dalam kelas didukung dengan infokus, papan tulis, dan buku ajar. Kelima, metode pembelajaran. Mengingat masa pandemi COVID-19 sudah usai, maka sesuai dengan arahan dari Direktur Politeknik Negeri Pontianak, dimulai dari semester ini, metode pembelajaran dilakukan secara full tatap muka di dalam kelas. Minggu pertama dan ke-6 dilakukan aktivitas kuliah dan diskusi, diiringi dengan penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Minggu ke-7 ujian tengah semester, minggu ke-8 sampai 11 praktik lapangan, minggu 12 sampai 17 kembali kuliah di dalam kelas dan diskusi diiringi dengan penugasan terstruktur dan belajar mandiri.
Terakhir minggu 18, ujian akhir semester. Keenam, interaksi saya selaku dosen dengan mahasiswa. Interaksi antara saya dan dosen selaku dosen dengan mahasiswa dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sela-sela proses pembelajaran, saya memberikan arahan dan nasihat kepada mahasiswa untuk senantiasa lebih banyak belajar dan aktif di kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus agar bukan hanya akademik saja yang dipupuk, akan tetapi soft skill dan hard skill yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing memperoleh pekerjaan di kemudian hari. Ketujuh, sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator. Sistem penilaian mengacu kepada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri dari aktivitas kehadiran dan tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, praktek lapangan 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Teknik penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu tes formatif, tugas kelompok berupa diskusi untuk studi kasus, dan yang terakhir presentasi. Tes formatif dengan indikator kemampuan mahasiswa memberikan penjelasan yang tepat dan lengkap terhadap materi yang dibahas setiap sesi. Yang berikutnya, tugas kelompok berupa diskusi untuk studi kasus atau study case dengan indikator kedisiplinan atau ketepatan waktu pengumpulan tugas serta kemampuan memahami dan menganalisa kasus yang diberikan. Terakhir, presentasi dengan indikator kemampuan mahasiswa menyampaikan hasil tugas kelompok dengan rasa percaya diri di depan kelas dan memiliki sikap yang baik selama sesi tanya jawab. Kedelapan, video rekaman pembelajaran. Baik, berikut adalah salah satu dokumentasi pembelajaran mata kuliah Sistem Hukum Administrasi Negara di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Adela Suwagyo. Hadir, Bu. Ahmad Rafli. Hadir, Bu. Andika Lukman. Hadir, Bu. Bambang Setiawan. Hadir, Bu. Bayu Cahyo. Hadir, Bu. Billy. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Emma. Hadir, Bu. Juliana. Hadir, Bu. Merica. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Akbar. Hadir, Bu. Rafif. Hadir, Bu. Rizal. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nila. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Paraini. Hadir, Bu. Padmasari. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Ratih. Hadir, Bu. Rohmatun. Hadir, Bu. Sri. Hadir. Tommy. Hadir, Bu. Fonti. Hadir, Bu. Frilia. Hadir, Bu. Yunda. Hadir, Bu. Oke. Semuanya hadir ya? Adik-adik semua, hari ini topik kita adalah tentang keputusan tata usaha negara. Ada yang tahu apa itu keputusan? Oke. Keputusan itu berisi dan salah satu unsurnya adalah pernyataan kehendak. Nah, sebelumnya hari ini ada 4 poin yang harus dan menjadi target saya, Anda harus bisa. Yang pertama itu Anda harus mampu menjelaskan apa pengertian keputusan. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan unsur-unsur keputusan yang tadi salah satunya itu pernyataan kehendak sepihak. Kemudian yang berikutnya, Anda selaku mahasiswa harus mampu menjelaskan macam-macam keputusan. Tentu topik yang sesuai itu yang pertama itu apa dan pengertian keputusan tata usaha negara. Kemudian unsur-unsur keputusan tata usaha negara, macam-macam keputusan dan syarat-syarat pembuatan keputusan. Suatu keputusan itu sudah ada pada pengertian yang pertama ini, tetapi belum begitu lengkap. Nah, kalau secara normatif, keputusan itu tidak hanya menggunakan kata keputusan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diubah. Nah, keputusan tata usaha negara dalam undang-undang tersebut apa tadi? Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang berisi tindakan berdasarkan peraturan
berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang Itu menimbulkan sifatnya konkret, individual, final. akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat. Jadi sebenarnya dari pengertian keputusan atau usaha negara ataupun keputusan atau makna keputusan itu saja kita sudah tahu apa saja unsur-unsur keputusan. Akan tetapi agar menjadi lengkap maka kita perlu uraikan satu persatu. Ada berapa ini? Tadi kenapa dikatakan pernyataan kehendak sepihak? Tadi sudah saya katakan. Kenapa? Karena kalau dua pihak itu bukan hukum tata usaha negara, itu hukum perdata. Data. Seperti apa contohnya? Berjanji. Perjanjian itu tidak mungkin hanya satu pihak. Kalau Anda baca sebuah perjanjian, pasti yang tertulis di dalamnya, misalnya Tommy sebagai pihak pertama, kemudian di bawahnya Mila sebagai pihak kedua. Tidak mungkin hanya Tommy sebagai pihak pertama, tapi tidak ada pihak kedua. Lalu kamu perjanjian sama siapa? Abstrak toh? Artinya namanya abstrak berarti tidak jelas. Karena aja tidak punya benar. Atau lanjut? Karena sudah paham. Oke. Pernyataan kehendak sepihak secara resmi. Artinya harus ditulis. Bahkan rencana pemerintah saja yang merupakan salah satu instrumen pemerintah itu tidak bisa hanya dipikirkan atau diangan-angan, harus ditulis. Contohnya, kalau instrumen pemerintahan yang lain, contohnya dokumen rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua itu tertulis. Tidak mungkin hanya presiden, oh saya berencana, atau dia hanya berbicara pers begitu, saya berencana untuk membangun kawasan perbatasan, infrastruktur di kawasan perbatasan. Itu yang dilakukan oleh presiden kita tahun lalu di kawasan perbatasan. Tetapi tidak dibuat secara tertulis. Itu tidak bisa. Tetap harus tertulis. Itu adalah keputusan. Harus tertulis. Jadi pernyataan itu, pernyataan kehendak sepihak itu harus dituliskan. Kalau dia tidak tertulis maka nanti bentuknya itu tidak konkret. Karena kan tadi sifat keputusan itu sifatnya konkret. Kemudian yang berikutnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara. Nah, yang mengeluarkan ini adalah badan atau pejabat atau usaha negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian berisi tindakan hukum tata usaha negara. Nah, tindakannya itu ada dimuat di dalamnya. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Contohnya, kalau pemerintah membuat sebuah keputusan pasti di dalamnya ada tindakannya, ada bentuk yang akan dilakukan, ada wujudnya, ada perbuatannya, ada tindakannya. Tidak mungkin hanya bahasa yang mengada-ada atau sifatnya itu filsafat. Kalau filsafat terkadang kan kita tidak bisa memahami dengan sempurna, karena tergantung dengan pemahaman Anda. Itu kalau filsafat, kalau Anda sudah bicara tentang filsafat. Tapi kalau keputusan itu harus jelas tindakan apa. Yang berikutnya berdasarkan saya yakin Anda sudah paham betul peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Di mana diatur? Di pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. pembentukan. Kata pembentukannya jangan lupa ya. Kemudian bersifat konkret, individual dan final. Konkret tadi artinya apa? Jelas. Kalau individual, apa lawan katanya? Apa? Tidak untuk umum. Iya, tidak untuk umum. Kalau individu itu kan berarti hanya sendiri. Kalau individual berarti dia untuk seseorang yang memang namanya untuk si apa namanya? Sri ya. Sri Wahyuningsi. Iya, Bu. Sri Wahyuningsi itu pasti disebutkan. Tidak mungkin tidak ada namanya. Seperti tadi ketika Anda
pernyataan kehendak sepihak itu ada pasti bentuknya. Tidak mungkin kan ada tindakan ini tetapi tidak ada orang yang dituju. Jadi harus ada orang yang dituju. Sifatnya individu dan final itu artinya sudah akhir, sudah tutup palut, teng. Jadi ini sudah akhir. Kemudian menimbulkan akibat hukum. Nah, ada akibat hukum yang diberikan, bukan akibat yang tidak berdasarkan hukum. Itu kenapa? Ketika membuat sebuah keputusan, pemerintah itu tidak boleh dalam keputusan itu ada kekurangan yuridis. Kekurangan yuridis itu maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tadi, atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Contohnya di dalamnya itu justru tentang apa kita katakan penipuan misalnya. Itu tidak bisa. Itu kekurangan yuridis. Kalau di dalamnya ada hal yang berkaitan dengan tindakan penipuan. Jadi tidak boleh keputusan tata usaha negara itu ada kekurangan yuridis karena akan menimbulkan akibat hukum. Kemudian yang terakhir adalah seseorang atau badan hukum tertentu. Nah, ini tadi yang dituju itu. Individu itu bisa saja seseorang atau bisa individu itu berupa badan hukum tertentu. Nah, yang berikutnya, keputusan perorangan. Hal ini juga berkaitan dengan keputusan yang permanen. Atau keputusan perorangan ini keputusan negatif. Atau keputusan yang perorangan ini merupakan keputusan yang memberi beban. Jadi tidak hanya satu. Jadi ketika Anda melihat sebuah keputusan, tidak hanya satu macam saja yang diberikan. Bisa saja di dalamnya mengandung dua atau lebih macam keputusan. Nah, ini adalah syarat-syarat pembuatan keputusan. Satu unsur pokok dalam pembuatan keputusan itu, unsur keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara kita ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada pemerintah. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Nah, sebelum ke kelompoknya masing-masing, yang Anda lakukan adalah yang kelompok 1 berarti mendapatkan tugas yang di file kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, 4, 5. Yang Anda lakukan adalah menganalisa putusan itu. Itu adalah putusan tata usaha negara. Anda analisa siapa dengan siapa, kemudian apa dasar hukumnya, apa putusannya. Jadi kita akan menguatkan pemahaman kita mengenai unsur-unsur keputusan. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan bergabung dengan kelompok yang masing-masing.
Siapa? Namanya Tommy. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok berapa nih? Dua. Kita berikan aplaus untuk kelompok dua. Tommy silakan. Biar teman-temannya tahu. Mau pakai mikrofon Tommy? Mau pakai mikrofon enggak usah? Oh, enggak usah. Agak kencang suaranya ya. Di sini nggak apa-apa. Di situ boleh. Baiklah, saya akan menjelaskan dari hasil gugatan ini. Saya akan menjelaskan yang pertama, pihak-pihak yang bersangkutan itu penggugat atau pelapor, yaitu Yas Yudan, seorang warga negara Indonesia sebagai pekerja wirausaha, wira swasta. Yang kedua itu tergugat atau terbanding. Ada 5 tergugat di sini. Yang pertama, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Jombang. Yang kedua, Haja Lik Ana. Yang ketiga, Yeni Dwi Rahmawati. Yang keempat, Bagus Cahyono Dian Saputra. Yang kelima, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang. Yang kesatu, yang keenam ini tergugat di yang ada 6, yang terakhir itu Sri Mawarni. Dari hasil itu terdapat keputusan Mahkamah Agung, yaitu menerima permohonan banding dari pembanding atau penggugat. Yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 191/2021/PTUN.SBY tanggal 16 Maret 2002 yang dimohonkan banding tersebut. Yang ketiga, menghukum pembanding atau penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan. Dan untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi sebenarnya sederhana yang saya minta Anda telusuri. Saya ingin menunjukkan ke Anda, beginilah sebuah putusan. Inilah salah satu contoh keputusan tata usaha negara. Jadi Anda tahu, meskipun tadi ada bertanya ke saya, kelompok 1 beneran kamu 77 halaman. Coba jadinya. Karena berarti belum pernah kan melihat sebuah putusan. Jadi kalau sekarang kan Anda sudah lihat, oh begini toh putusan itu. Sebenarnya ada banyak putusan yang saya ingin Anda sebenarnya cari sendiri. Saya tuh tadi sudah buka di websitenya. Saya ingin Anda sebenarnya memilih sendiri. Anda ingin membahas tentang putusan yang mana? Anda lihat ini jumlahnya banyak sekali, 59.933 putusan. Jadi semuanya itu ada di website Mahkamah Agung, Direktorat Putusan. Nah, Anda bisa menelusuri semua kasus tata usaha negara, semua putusan tata usaha negara ada di situ. Nah, barangkali selama ini Anda tidak pernah tahu kalau putusan itu bisa diakses dengan bebas. Ayo, atau sebelumnya sudah ada di antara Anda yang tahu? Nah, jadi saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa putusan tata usaha negara itu bisa diakses oleh siapa saja. Bahkan Anda bisa, kalau misalnya tertarik dengan kasus tertentu, Anda analisa sendiri dengan pemikiran Anda. Anda menilai sendiri kira-kira putusan hakim ini apakah sudah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sudah sesuai dengan asas legalitas, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu Anda bisa lakukan. Dan itu tidak pernah dilarang. Dan kalau Anda melakukan itu sah-sah saja. Dan itu salah satu kegiatan yang bentuknya ilmiah. Karena saya selalu mengatakan ke Anda jangan hanya iya betul. Jangan hanya belajar juga, hanya baca buku
Kemudian instrumen hukum keperdataan. Jadi bukan berarti pemerintah itu nggak boleh melakukan instrumen tidak ada hukum perdata sama sekali, nggak boleh. Contohnya seperti penyiapan alat tulis, pengadaan barang dan jasa kan. Nah itu tentu pemerintah bukan, emangnya siapa bilang tidak bisa, ya bisa dong. Misalnya instansi mana ini mengadakan barang dan jasa, membeli meja, mengadakan lemari atau segala macam, ya tidak mungkin kan. Memang ada atau pemerintah di sana atau organ-organ pemerintah di sana kerja itu di lantai ngempel, tidak mungkin. Pasti ada sarana. Nah sarana yang kita bahas kalau hari ini hanya salah satunya, yaitu keputusan atau usaha negara. Masih ada perizinan, instrumen hukum keperdataan, masih ada rencana dan lain sebagainya, termasuk hukum kepegawaian yang akan kita bahas nanti setelah Anda selesai praktek. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu karena jam kita juga sudah selesai. Dan ingat, tugasnya tadi itu harus Anda kumpulkan malam ini dan dalam bentuk presentasi. Jadi Anda siapkan dalam format PowerPoint. Kalau mereka, karena mereka sudah presentasi, lolos mereka. Yang belum harus dikumpulkan paling lambat pukul berapa kesepakatan kita? 12 malam? 12 malam berarti sebelum lewat hari ini ya? Nanti jangan lupa nama filenya pakai nama kelompok. Kalau kelompok mereka karena sudah presentasi diberikan apresiasi tidak berkurangi. Kan kalian belum? Jadi jangan ada yang malah tadi. Oke, sekali lagi berikan apresiasi untuk kelompok. Demikian aktivitas perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan, kita akan ujian tengah semester. Dipersiapkan dengan baik. Baiklah, sampai semuanya. Demikianlah video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi tenaga pendidik dosen tahun 2022. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.